Welcome to Spiegel Channel. Hari ini saya mengucapkan Kung Si Fat Jai, Wan Serui, Sinian Kuala, Senti Cien Kang. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Kali ini saya mau mengulas mobil keluaran Jerman yang bertenaga seperti binatang buas. Are you ready? Let's go! Nah, ini mobil keluaran Jerman BMW M2 Competition tahun 2020 dengan warna Long Beach Blue yang saya juluki Beauty and the Beast. Hari ini saya mau jelaskan sedikit-sedikit saja tentang eksteriornya. Mobil ini basicnya seperti M2. Jadi keluaran BMW ini ada dua tipe di mobil ini, M2 biasa sama M2 Competition. Yang saya ulas hari ini adalah M2C. Perbedaannya ada di sini guys. Ini air scoop-nya kalau di M2 itu lebih kecil, ini lebih besar. Terus yang lain overall mirip, bumper ada perbedaan sedikit. Lampunya dia sudah adaptif LED dari BMW. Grillnya juga sudah lebih banyak celahnya untuk pendinginan. Mesin ini diwariskan dari M3 dan M4 yang sekarang ditaruh di mobil ini dengan bodi yang lebih kompak, lebih kecil. Nah, yang pasti tenaganya lebih gila. Ini ciri khas yang saya suka dari BMW. Lampunya yang seperti bentuk C ini sangat khas banget ini. Kalau dilihat tuh kayak sport banget gitu. Saya mau kasih tahu, banyak sebagian besar ada yang tahu, ada yang belum tahu gunanya airflow ini tangan saya bisa masuk nih. Nah, ini tuh untuk menabrak angin supaya mobil ini bisa melaju lebih kencang lagi dan dengan body roll yang minimum karena ada beberapa lubang-lubang di bagian bumper depan dan bumper belakang. Ini biasanya airflow seperti ini tuh di beberapa mobil sport, sport car, hypercar, seperti kayak gitu-gitu. Itu ada lubang-lubangnya seperti ini. Lihat di bagian sebelah sisi kanan mobil ya ini ya. Kita lihat ini tekukan-tekukannya sama pintu dan quarter panel belakang tajam sekali untuk menabrak angin. Kita lihat juga spionnya ada lubang ini. Ini semua ini dibuat bukan asal-asalan. Ini semua dibuat karena sudah dipikirkan untuk high spec di mobil ini, untuk performance-nya. Mobil ini kenapa kok bisa lebih kencang dari generasi yang sebelumnya? Karena kompresinya lebih besar. Kompresi lebih besar, otomatis daleman mobilnya itu internalnya lebih kuat. Kita lihat di sisi sebelah kaca. Memang terlihat ada frame-nya, tapi kita buka ya. Loh, frameless-nya ini namanya mobil coupe itu seperti ini. Kalau nutup, jendelanya naik sendiri. Nah, sayangnya nggak ada sunroof atau panoramik. Kalau ada sunroof atau panoramik lebih kelihatan keren lagi. Kita lihat bannya dan velgnya ini diturunkan ke M2C dari kakaknya M3 dan M4 yang masih memakai basis M3 dan M4 dengan ban pilot super sport ukuran 245/35 ring 19. Kita lihat disc brake-nya ini betapa buasnya, ada lubang-lubangnya dan sangat besar yang dibawahi oleh BMW Performance ini dan kaliper yang sangat besar juga. Dia sudah memakai BBK dari BMW yang mempunyai handling, manuver, dan traction yang sangat bagus. Sudah dipikirkan oleh pabrik BMW. Kita lihat yang ke belakang. Yang belakang juga nggak kalah besar BBK-nya. Jadi untuk kita nyetir tidak ada rasa khawatir di saat mendadak untuk mengerem, di saat kita rush di dalam kota ataupun di jalan tol. Yang belakang ini dengan ukuran 265/35 ring 19 juga. Tapi yang belakang tapaknya lebih lebar karena
desain seperti ini supaya tractionnya lebih bagus saat nge-launch mobil ini. Saat kita berkendara dia lebih cekat dengan aspal. Jadi nama lain velg belang itu depan belakang, perbedaan belang itu namanya stagger. Sekarang kita lihat dari segi spion, sudah ada perubahan dari tekukannya. Ini sudah hampir menempel di pilar. Kalau yang M2 biasa, ininya terpotong sampai sini. Kalau ini sudah mau menempel. Ini perbedaan dari M2 dan M2C. Nah, yang perlu kalian tahu, M2 sekarang tidak dijual lagi di Indonesia. Yang cuman dijual adalah M2C. Karena M2C ini banyak peminatnya. Karena ada perbedaan di bagian mesin dan beberapa part lainnya yang sangat menonjol. Yuk kita lihat engine bay-nya. Wow, ini the beast-nya, the power of M. Mobil ini dengan spek straight six twin turbo dengan horsepower 410 HP, dengan torsi yang sangat besar 550 Nm, dan bisa berputar di 7.600 rpm dengan gearbox 7 speed dual clutch rear wheel drive. Dia perpindahannya sangat smooth dan sangat cepat dan gesit. Mobil ini sayangnya sudah di lock dari pabrik, ECU-nya tidak bisa dioperasi. Salah satunya kita bisa mencangkoknya dengan JB4, itu semacam remap yang ada modulnya yang ditancapkan ke OBD. Ya memang agak mahal, tapi kalau mau more HP, more money. Dan mobil ini jeroannya, kalau kita ngomong jeroannya, dibanding yang 335, piston, metal jalan, dan internal dalam yang strength itu sangat lebih kuat jauh dari spek yang sebelumnya. Yuk kita lihat bagian belakangnya. Wow, ada logo M2 Competition di sebelah sisi kanan dengan lampu sudah LED. Ini pasti kalau lagi nyala, lagi ngeriting, keren banget ini. Coba aku nyalain bentar ya. Wow, LED-nya bagus. Oh, ini bawahnya coba lampu rem. Ini ada daktil di atas, sangat keren yang menambahi nuansa sporty. Nah, kita lihat diffuser bawah. Nah, kalian perlu tahu, ini bumper sudah dilengkapi juga sensor depan belakang. Diffuser bawah, keren ya, dia sudah warna black Dove ini ya. Jadi memang mobil ini kalau kita umpamain itu sudah tidak bisa hilang rasa sportnya, itu terasa banget kalau ngelihat desain yang ada di mobil ini. Untuk sisi mufflernya ini masih basicnya M3 dan M4 juga, suaranya tapi berbeda karena setiap mobil jarak antar pipanya itu panjang pendeknya beda. Nanti kita akan coba suara knalpotnya gimana. Mobil ini sudah bisa popcornnya bukan popcornnya XX1 ya, popcorn seperti meletup-letup gitu. Sayangnya kalau mau basicnya M3 ditaruh sini, knalpotnya itu terasa kelihatan besar. Kalau kita lihat dari bawah atau sama-sama mobil sedan di belakang, kita lihat ke depan, mobil ini ada yang ganjel gitu loh. Cuman ya gak apa-apa, sudah tertutupi dengan kebuasan mobil ini. Nah, kita lihat sisi kiri di bagian bumper. Ini ada lampu reflektornya, sangat keren, seperti apa ya, kayak sirip-sirip gitu loh. Mobil ini tuh dilihat di berbagai sisi itu cantik banget. Makanya yang saya bilang dengan julukan beauty luarnya, the beast dalamnya. Yang ditunggu-tunggu auman singa, kita coba sekarang sambil jalan.
Kita sudah di kabin M2 Competition. Kita lihat dari setirnya sudah terasa mobil sport. Deket banget ini setir kalau dipegang. Kasnya ini loh, BMW dengan stiff warna yang sangat-sangat mewah dan sporty banget. Ada lambang M di sini dan beberapa tombol-tombol button yang seperti cruise control. Terus ada limit cruise control, ada M1 dan M2 ini untuk mode nyetirnya kita yang lebih ganas lagi. Ini seperti karbon di sebelah kanan ini, karbon tapi tidak ada pernisnya ini. Tapi kelihatan sangat-sangat kayak handmade banget. Audio tidak perlu diragukan lagi, sudah pakai Harman Kardon dengan speaker yang mantap sekali. Kita lihat speedonya sangat-sangat sporty banget, ada tulisan M2 dan berbagai macam lagi. Ini top limitnya speedonya di 300, tapi nggak tahu top limitnya dikunci di posisi berapa ini. Mungkin 250-an. Kalau dibuka mungkin bisa sampai 280. Wah gila, mau setir di mana ya? Di jalan tol Surabaya kayaknya belum mumpuni. Mesti pergi ke Trans Java. Atau coba di sirkuit deh. Ini ada pedal shift juga ya, pedal shiftnya tajam banget, jadi kerasa di tangan. Kita respon untuk agresifnya itu dapat, turunin gigi, nambahin gigi, sangat-sangat nyaman. Seatnya sudah dilengkapi dengan memory seat, ada di sebelah kanan kiri passenger ya, sebelah kanan kiri. Kalau yang di driver sebelah kanan, yang di passenger sebelah kiri. Terus kalau yang sebelah sini AC, ya ini tombol-tombolnya ada di sini, semua masih tuas putar, tapi ini belum dual zone, sayangnya belum dual zone. Untuk transmisi ini sudah 7 speed DCT ya, dual clutch. Meskipun ini dual clutch, tapi rasanya sangat smooth banget. Dibawa di mode biasa itu sangat nyaman, tapi kalau dibawa di mode buas, memang bawaan untuk kakinya itu terasa kepingin narik terus saja. Tapi mobil ini jangan salah, masih bisa disetir posisi santai. Kita daily use pakai untuk hari-hari jalan masih nyaman. Tapi kalau mau digeber sangat-sangat mengerikan. Kalau menurut saya interior M2 ini tidak terlalu signifikan yang bagaimana ya, tapi ya cukup oke. Karena kalau mobil sport itu tidak perlu interior yang bagaimana-bagaimana, yang penting mesin. Pastinya kita bicaranya ke mesin. Ini diklaim sama perusahaan BMW 4,2 detik di Eropa. Tapi kita nanti coba, kita buktikan kita dapat berapa detik. Sekarang kita sudah dapat jalanan kosong yang pastinya aman, kita coba. Kita mau tes yang menurut BMW diklaim 4,2 detik 0-100. Kalau M3 dan M4 beda 1 detik saja dengan M3 dan M4. Sebenarnya mobil ini bisa lebih kenceng, tapi nggak tahu BMW kenapa kasih ini beda lebih 1 detik. Kalian pasti tahu jawabannya sendiri, karena mobil ini lebih kompak, lebih kecil dari M3 dan M4, mestinya lebih kenceng. Cuman ini dikasih 4,2 detik. Menurut saya itu masih kencang. Kita coba aja. 0-100 dapat berapa? 1, 2, 3. Udah 100. Wow, gila. Sampai tidak bisa berkata-kata buasnya mesin mobil ini. 0-100 4,4 detik. Gila. Lihat ini di tombol di bawah sini, button ini kayak apa ya? Kayak strip ini. Fungsinya itu ternyata ini mobil buat rev ya, buat RPM-nya. Kalau 1 gitu ya, dia ngopernya lebih cepat. Kalau 2, revnya lebih tinggi lagi. 3, high rev lagi. Jadi ngopernya RPM paling mentok baru dia ngoper.
Ini saya cobain. Ini kelihatan ya, horsepower, newton meter semua ada di sini semua. BMW terkenal dari dahulu kala itu paling enak dibuat ngedrift guys. Cuman tempatnya di sini nggak ada, saya nggak berani guys. Jadi kalau mau ngedrift harus di bener-bener di tempatnya di sirkuit sana. Terus di setir ini ya ada tombol M1 dan M2. M1 itu manual 1, M2 itu manual 2. Gunanya itu dibawahi dari pabrik itu, kalau manual 1 itu dia sudah settingan high revnya itu setengah throttle gitu loh. Kalau M2 itu full throttle. Jadi kalau lu mau launch control, lu pakai M2 masuk di Sport Plus, setirnya sport, wah sudah, lu pasti dapat 0-100-nya maksimal. Tapi saya sarankan kalau setir biasa tidak perlu digunakan karena nyetirnya itu kayak tanggung-tanggung, kayak jendat-jendat gitu loh, jendul-jendul gitu loh guys. Nggak nyaman. Mode ini cocok untuk racing di sirkuit. Ya sampai sini dulu episode kedua ini M2 Competition Long Beach Blue. Wah, saya sangat speedless dengan mobil ini. Mobil ini yang kalian perlu tahu 99% masih cat ori. Dan yang mau titip jual dan consignment bisa hubungi nomor di bawah ini. Bila ada yang kurang atau ada salah kata bisa komen di bawah. See you next time with Spiegel Used Car.